Shalom teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yaitu mengenai akut coronary syndrome atau sindrom koroneri akut, yaitu merupakan suatu kondisi gawat darurat yang terjadi akibat berkurangnya atau berhentinya aliran darah yang menuju ke jantung secara tiba-tiba. Kondisi ini ditandai dengan suatu nyeri dada yang khas, yang dirasakan seperti tertindih benda berat. Oleh masyarakat awam, gejala ini sering disebut sebagai angin duduk. Arteri koroner berfungsi untuk membawa darah yang kaya oksigen ke otot jantung. Jika terjadi penyempitan atau penyumbatan pada arteri koroner, maka angina atau yang umum disebut sebagai serangan jantung akan terjadi. Itu adalah definisi dari akut coronary syndrome. Sekarang kita masuk pada poin B, yaitu etiologi. Etiologi primer dari sindroma koroner akut adalah anterosklerosis terjadi akibat inflamasi kronis pada pembuluh darah dan dipicu akumulasi kolesterol pada kondisi kelainan metabolisme lemak, yaitu tingginya kadar kolesterol dalam darah. Plak aterosklerosis dapat ruptur untuk memicu pembentukan trombus sehingga terjadi oklusi pada arteri koroner. Kemudian faktor risiko terjadi aterosklerosis dan serangan sindroma koroner akut antara lain. Faktor yang pertama yaitu usia tua di atas 45 tahun. Yang kedua, laki-laki 2 kali lebih berisiko dibandingkan perempuan, namun tren menunjukkan risiko pada perempuan juga cenderung meningkat. Kemudian risiko yang ketiga yaitu gaya hidup sedentari, keempat perokok, kelima obesitas, keenam diabetes mellitus, ketujuh dislipidemia, kemudian yang terakhir yaitu hipertensi. Kita masuk pada poin C, yaitu sign and symptom atau tanda dan gejala. Yang pertama yaitu angina. Tanda dan gejalanya meliputi yang pertama rasa terbakar, teremas dan sesak yang menyakitkan di dada subneural atau prekordial yang biasa menjalar ke lengan kiri, leher dan rahang. Kedua, nyeri saat beraktivitas meluapkan kegembiraan emosional, terpapar dingin atau makan dalam jumlah besar. Yang kedua yaitu MI atau myocardial infarction. Tanda dan gejalanya meliputi rasa tertekan, teremas, terbakar yang tidak nyaman, nyeri atau rasa penuh yang sangat terasa dan menetap di tengah dada, dan berlangsung selama beberapa menit, biasanya lebih dari 15 menit. Kemudian nyeri yang menjalar sampai ke bahu, leher, lengan, atau rahang atau nyeri di punggung. Kemudian berkeringat, kemudian mual dan sesak napas. Kita masuk pada poin D, yaitu patofisiologi. Patofisiologi sindrom koroneri akut, baik angina tidak stabil maupun non-ST segmen elevation, myocardial infarction atau disingkat dengan NSTEMI adalah sama, yakni ruptur plak aterosklerosis yang diikuti pembentukan trombus pada lesi. Trombus yang terbentuk kemudian kembali ditutup oleh plak aterosklerosis sehingga pembuluh darah semakin menyempit. Plak yang ruptur akan menyumbat pembuluh darah yang menyebabkan perubahan pada pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG yang menunjukkan gambaran iskemik. Bila iskemik berlanjut, nekrosis dapat terjadi pada otot miokardium yang ditandai dengan peningkatan level enzim jantung. Poin yang pertama yaitu aterosklerosis adalah penyakit pembuluh darah akibat metabolik yang diperparah oleh inflamasi. Proses terjadinya aterosklerosis hingga ruptur plak yaitu yang pertama akumulasi kolesterol, yang kedua inflamasi yang diperankan oleh leukosit atau inisiasi, progresi dan destabilisasi. Kemudian
destabilisasi plak dapat menyebabkan ruptur plak yang dipicu oleh sinyal inflamasi. Kemudian ruptur plak menyebabkan agregasi trombosit dan terbentuknya trombus yang menyumbat arteri koroner. Ada beberapa kondisi kasus gejala mirip dengan sindrom koroneri akut dapat terjadi, yakni pada kondisi peningkatan kerja otot jantung melebihi suplai kebutuhan energi otot jantung, misalnya akibat hipermetabolisme, dan juga pada hiperparatiroid. Ya teman-teman, kita masuk pada poin yang diagnosis keperawatan yang dapat muncul. Diagnosis sindrom koroneri akut ditegakkan berdasarkan hasil anamnesis dan faktor risiko yang dikombinasikan dengan hasil EKG dan enzim jantung. Dokter harus mengingatkan bahwa pada unstable angina, hasil EKG dan enzim jantung dapat tetap normal. Ya teman-teman, sekarang kita masuk pada laporan kasus. Ya, kasus yang saya ambil yaitu seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri hebat pada dada kiri, menjalar ke leher dan punggung kiri. Beberapa saat kemudian pasien tambah gelisah, kemudian tidak sadar dan diduga henti jantung. Rasa nyeri yang berlangsung lama atau hebat di dada atau perut bagian atas jangan diabaikan. Bila Anda atau orang lain mengalami serangan jantung, maka segera hubungi rumah sakit yang memiliki fasilitas penanganan jantung. Pasien jantung harus mendapat pertolongan medis kurang dari 6 jam sejak terjadinya serangan. Ya teman-teman, kita masuk pada pengkajian. Yang pertama, identitas pasien. Nama Tuan N, jenis kelamin laki-laki, usia 45 tahun, pekerjaan pengusaha, alamat Jalan Pondok Indah. Pemeriksaan fisik, keluhan utama pasien. Pasien mengatakan nyeri pada dada kiri menjalar ke leher dan punggung kiri. Data subjektif, pasien mengatakan nyeri pada dada kiri menjalar ke leher dan punggung kiri. Data objektif, pasien kelihatan gelisah. RR 35 kali per menit, TD 120/110 mmHg, nadi 110 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Pengkajian primer A. Airway, peningkatan sekresi pernapasan, bunyi nafas, kleresi, ronki, dan mengi. B. Breathing, yang pertama distress pernapasan, penapasan cuping hidung, kemudian takipneu, branipneu, kemudian retraksi. Kedua, kesulitan bernapas yaitu lapar udara, diaphoresis, dianosis. Kemudian menggunakan otot aksesoris pernapasan. Yang kemudian poin C, sirkulasi. Penurunan curah jantung, gelisah, letargi, takikardia, sakit kepala, punggung, tingkat kesadaran, ansietas, gelisah, kacau mental, mengantuk, papiledema, penurunan saluran urin. Kita masuk pada pengkajian sekunder, yaitu yang pertama A. Aktivitas dan istirahat. Poin subjektif, menurunnya tenaga, kelelahan, dan insomnia. B. Sirkulasi. Poin subjektif, riwayat pembedahan jantung atau bypass, kardiopulmonari, fenomena embolik, darah, udara, lemak. Objektifnya, tekanan darah bisa normal atau meningkat, terjadinya hipoksemia. Hipotensi terjadi pada stadium lanjut atau shock. Heart rate, tadikardia biasanya terjadi. Bunyi jantung normal pada fase awal. S2, komponen pulmonik dapat terjadi, distremia dapat terjadi, tetapi ECG sering menunjukkan. Yang kemudian kulit dan membran mukosa mungkin pucat, dingin, kunosis biasa terjadi, stadium lanjut. Kemudian C. Integras ego. Subjektifnya keprihatinan atau ketakutan, perasaan
perasaan dekat dengan kematian. Yang objektif, restlessness, agitasi, gemetar, irritable, perubahan mental. D. Makanan atau cairan. Yang subjektifnya kehilangan selera makan atau nausea. Kemudian objektif, farmasi edema atau perubahan berat badan. Kemudian hilang atau melemahnya bowel sound. E. Neurosensori. Subjektif dan objektif, gejala trauma kepala, kelambatan mental, difusi motorik. F. Respirasi. Objektifnya riwayat aspirasi atau merokok, inhalasi gas, infeksi pulmonal, difusi, kesulitan bernafas akut atau kronis, air hunger. Objektif, respirasi rapid swallow grunting. G. Rasa aman. Subjektif, adanya riwayat trauma tulang, fraktur spastis, transfusi darah, episode anaplaktik. H. Seksualitas. Subjektif atau objektif, riwayat kehamilan dengan komplikasi eklamasia. Gejala berikut terlihat pada 6-8 jam pertama kehidupan. Yang pertama, takipnea. Lebih dari 60 kali per menit. Yang kedua, retraksi interkostal dan sternal. Ketiga, dengkur expiratori. Keempat, pernafasan cuping hidung. Yang kelima, sianosis sejalan dengan peningkatan hipoksemia. Kemudian menurunnya gaya komplain baru atau nafas ungkang-ungkit paradoksal. Kemudian hipotensi sistematik atau pucat perifer, edema, pengisian kapiler tertunda lebih dari 3-4 detik. Kemudian analisis data, diagnosa keperawatan dan intervensi. Yang pertama, cemas takut berhubungan dengan krisis situasi pengobatan, perubahan status kesehatan, takut mati, faktor fisiologi, efek hipoksemia ditandai oleh mengekspresikan masalah yang sedang dialami, tensi meningkat, dan merasa tidak berdaya, ketakutan, dan gelisah. Tujuan yang pertama, pasien dapat menerangkan hubungan antara proses penyakit dan terapi. Yang kedua, mengidentifikasi dengan benar tanda dan gejala yang membutuhkan perhatian medis. Kriteria hasil, pasien lebih tenang menghadapi penyakitnya. Kemudian intervensi yang pertama, berikan pembelajaran dari apa yang dibutuhkan pasien, berikan informasi dengan jelas dan dimengerti. Kaji potensial untuk kerjasama dengan cara pengobatan di rumah, meliputi hal yang dianjurkan. Kemudian yang kedua, diskusikan follow up care, misalnya kunjungan dokter, tes fungsi sistem pernafasan, dan tanda atau gejala yang membutuhkan evaluasi atau intervensi. Kemudian rasional yang pertama, menyembuhkan dari gagal nafas mungkin memerlukan perhatian, konsentrasi, dan energi untuk menerima informasi baru. Ini meliputi tentang proses penyakit yang akan menjadi berat atau yang sedang mengalami penyembuhan. Alasan mengerti dan butuh untuk follow up care sebaik dengan apa yang merupakan kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi pasien dalam hal medis dan mungkin mempertinggi kerjasama dengan medis. Kemudian yang kedua, tidak efektifnya jalan nafas berhubungan dengan wilayah fungsi jalan nafas, peningkatan sekret pulmonal, meningkatkan resistensi jalan nafas ditandai dengan dispensu, perubahan pola nafas menggunakan otot pernafasan, batuk atau tanpa sputum kinosis. Tujuan pertama, mengeluarkan sekret tanpa kesulitan. Kedua, memperlihatkan tingkah laku mempertahankan jalan nafas. Kriteria hasil, pasien bisa bernafas dengan lancar. Intervensi, catat karakteristik dari suara nafas, mempertahankan posisi tubuh atau kepala, dan gunakan jalan nafas tambahan bila perlu. Kemudian rasional, suara nafas terjadi karena adanya aliran udara melewati batang trakea, branchial, dan juga karena adanya cairan, mukus, atau sumbatan lain dari saluran nafas. Pemeliharaan jalan nafas sebagian nafas dengan pasien. Kemudian implementasi. Waktu yang pertama, waktu 08.00 implementasi, pasien masuk UGD pengkajian. Kemudian yang kedua, waktu 08.30 implementasi pemasangan ventilator.
Yang ketiga, waktu 09.00 implementasi pengukuran TTV. Keempat, 09.30 melakukan pemasangan infus dari injeksi. Yang kelima, 11.00 memberi posisi relaksasi. Kemudian 13.00 melakukan KJP. Kemudian 13.30 pengkajian TTV. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses keperawatan yang merupakan penilaian dari asuhan keperawatan sesuai dengan tujuan keperawatan yang telah ditentukan. Kemudian yang dapat terjadi dari evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, masalah klien dapat teratasi seluruhnya. Yang kedua, masalah pasien dapat teratasi sebagian. Yang ketiga, masalah klien sama sekali tidak dapat teratasi. Kemudian kemungkinan timbul masalah baru. Ya teman-teman, kita masuk pada pertama, pengobatan biologis, yaitu seseorang yang mengalami penyakit ACS harus mendapatkan pengobatan biologis karena ACS telah merusak bagian tubuh yang diserang yang menyebabkan penyakit ACS menjadi kronis apabila tidak diobati secara biologis. Yang kedua, penataan psikologis, artinya orang yang mengidap penyakit ACS harus mendapatkan berbagai macam terapi psikologis yang memadai sebelum melakukan aktivitas kembali di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, pembinaan sosial. Penderita ACS setelah sembuh harus berhati-hati dalam menghindari pantangan terhadap ACS agar tetap bisa berinteraksi di lingkungan sekitar dan juga bersosialisasi dengan orang lain. Yang keempat, meningkatkan spiritual, di mana agama tidak boleh dilupakan dalam proses penyembuhan dari penyakit ACS karena jika unsur spiritual atau keagamaan ada dalam diri seseorang, maka niscaya dia akan kuat untuk menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari paparan penyakit apapun karena dia percaya Tuhan Allah beserta dia. Kemudian kita masuk pada kesimpulan yang dapat diambil, yaitu penyakit ACS juga dapat membuat penderitanya menjadi depresi, sehingga penderita diharuskan untuk tidak berada dalam kondisi menjadi depresi, kondisi tertekan karena sakit yang diderita. Kemudian pasien penderita ACS juga diharuskan untuk mengikuti pengobatan biologis hingga tuntas. Kita sebagai tenaga medis harus bekerja keras agar klien puas dengan kinerja kita sebagai tenaga medis yang profesional. Demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.